Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Taufikul Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, mahasiswa semester 5 dengan NIM 40121111153. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum progresif dari mata kuliah metode penemuan hukum. Baiklah, yang pertama ada makna hukum progresif. Hukum progresif merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sajipto Raharjo. Profesor Sajipto Raharjo berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Selanjutnya adalah latar belakang lahirnya aliran hukum progresif. Pemikiran hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997. Praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitik beratkan pada paradigma positivistik. Lalu ada positisme hukum. Positisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah tergantung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum berhendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, karakteristik positisme hukum. Yang pertama, ada objektivisme. Objektivisme adalah paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua, ada determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Selanjutnya, ada reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Dan yang terakhir, ada mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Selanjutnya, ada dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama adalah hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, ada hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, ada hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat, ada hukum sebagai ajaran pembebasan. Lalu, yang terakhir adalah ciri penafsiran hukum progresif. Penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku atau behavior. Penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya minta maaf. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.